Nah, dalam kesempatan ini, saya akan mulai dengan pertama adalah menyampaikan terkait dengan konsep serta prinsip-prinsip dari surveillance kesehatan. Jadi nanti kita akan mengenal bahwa di dalam surveillance kesehatan itu banyak sekali apa namanya aplikasi-aplikasinya dan gizi hanya salah satu dari sekian banyak jenis surveillance ya yang ada di bidang kesehatan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ada yang disebut dengan surveillance penyakit menular, surveillance penyakit tidak menular ya, surveillance zoonosis dan seterusnya. Nah, khusus untuk gizi nanti termasuk di dalam surveillance kesehatan masyarakat. Lalu nanti saya juga akan menjelaskan setelah nanti kita punya gambaran terkait dengan apa itu surveillance kesehatan secara umum, nanti baru kita masuk ke bagaimana surveillance gizi itu diterapkan terutama di bidang gizi masyarakat ya. Nah, jadi nanti besok teman-teman kalau sudah melaksanakan program PKL, praktek kerja lapangan di Puskesmas, maka teman-teman nanti akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan surveillance ini. Jadi ini merupakan kegiatan harian atau rutinitas dari teman-teman ahli gizi yang bekerja di Puskesmas ya. Selain melakukan asuhan gizi pada pasien, menurut saya sebagian besar most of time sehari-hari malah lebih banyak melakukan surveillance ini untuk pengumpulan data, analisis, sampai nanti diseminasi. Baik, nah berikutnya saya mulai dengan definisi apa yang dimaksud dengan apa itu surveillance ya. Jadi surveillance itu adalah sebuah proses yang sistematik dan berkelanjutan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, interpretasi hingga nanti kita bisa memberikan umpan balik atau rekomendasi langkah apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi surveillance ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama, bahkan sebelum bidang kesehatan melakukannya atau menerapkannya, di bidang militer lah yang pertama kali melakukan dari kegiatan surveillance ini. Jadi bagaimana mereka melakukan mata-mata atau ya eh, mengawasi dari ancaman, lalu ada gerak-gerik musuh yang mungkin mencurigakan, bahkan yang bisa menimbulkan risiko keamanan, itu itu menjadi eh, hal yang mereka monitor, gitu ya. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah mereka melakukan hal tersebut agar bisa satu tentu saja adalah mengumpulkan data, yang kedua adalah menganalisisnya apakah ada kegiatan atau perilaku yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang bisa mengancam keamanan dan juga ketahanan. Lalu nanti setelah dikumpulkan datanya, setelah dianalisis, baru mereka nanti akan membuat hasil kesimpulan, kira-kira aksi apa yang harus mereka lakukan. Apakah langsung melakukan penyerangan, apakah langsung melakukan penembakan, dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam bidang kesehatan ya. Jadi kita juga bisa melakukan hal tersebut dengan cara mengumpulkan dua hal, yaitu dengan mengumpulkan data frekuensi masalah kesehatan atau beban masalah kesehatan, dan yang kedua adalah distribusi masalah kesehatan tersebut di populasi dan waktu tertentu. Nah, dengan adanya proses pengumpulan data tersebut, maka kita sebagai tenaga kesehatan akan punya kewaspadaan kapan masalah kesehatan ini mengancam jiwa, kapan masalah kesehatan ini jumlahnya bertambah besar, kapan masalah kesehatan ini berubah menjadi pandemi atau bahkan bisa menjadi eh, endemi gitu ya. Nah, hasil dari proses pengumpulan data itu kemudian harus kita lakukan analisis dan hasilnya itu kemudian perlu didiseminasikan. Jadi perlu disampaikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Agar apa? Agar nanti orang yang tepat ini adalah orang yang punya kepentingan, yang punya pengambilan keputusan agar bisa melakukan pencegahan dan pengendalian yang efektif. Jadi kita perlu menyampaikan hasil ini kepada minimal adalah atasan kita atau orang yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan yang strategis gitu ya. Jadi tanpa adanya notifikasi atau menyampaikan hasil dari surveillance ini, maka kegiatan surveillance yang dilakukan secara rutin itu jadi sia-sia karena tidak ada pencegahan atau tidak ada aksi yang dilakukan. Gitu. Nah, dengan kata lain, dengan berkaca dari proses ini, maka surveillance itu
dalam penyakit menular atau penyakit tidak menular, kita yang kita monitor seperti yang tadi saya sampaikan adalah mereka memonitor frekuensi dan distribusi penyakit. Mulai dari berapa jumlah yang menderita, berapa jumlah insiden dalam suatu populasi, ya, sampai kita bisa menilai bagaimana distribusi penyakit tersebut, apakah hanya di populasi usia tertentu yang mengalami penyakit tersebut, apakah hanya di jenis kelamin tersebut faktor risikonya terjadi, apakah hanya di daerah tertentu yang mengalami kejadian ini, dan seterusnya, ya. Jadi itu merupakan data yang kita kumpulkan dari sisi epidemiologi. Sesuai dengan apa namanya pemahaman kita sebelumnya, epidemiologi itu memang menilai dari people, waktu, time, dan juga frekuensi, ya. Jadi kita memang yang kita nilai adalah populasi dan karakteristik dari beban masalah dan distribusi penyakit. Nah, dengan demikian, maka sesuai dengan karakteristiknya, surveillance itu adalah surveillance ongoing system. Jadi sebuah sistem yang tidak boleh terputus, harus berkelanjutan, karena kalau terputus maka proses umpan balik itu juga akan terputus. Jadi seperti yang ada di gambar ini, pertama kali surveillance itu dilakukan di Vaskes, ya, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di dokter praktek swasta, ya. Nah, kalau seandainya terjadi penyakit tertentu, ya, misalkan yang emerging disease yang tidak pernah ada sebelumnya, lalu ada gitu, ya, seperti COVID misalkan di awal-awal tahun 2020 yang lalu, bahkan itu bukan di puskesmas atau di rumah sakit, ya, tapi pertama kali kan lapisan pertama untuk menyaring apakah ada indikasi penyakit impor dari luar negeri itu adalah di area-area perbatasan, ya, misalkan ada di bandara, di pelabuhan, dan seterusnya. Nah, ketika ternotifikasi di Paskes, maka Paskes wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan kepada orang yang punya kepentingan dan bisa mengambil kebijakan. Lalu seharusnya Dinas Kesehatan, baik itu di level kabupaten, provinsi maupun di Kementerian Pusat, maka harusnya itu menerima notifikasi itu diiringi dengan analisis dan interpretasi. Kasus apa ini? Penyakit apa ini? Apakah sudah pernah ada sebelumnya? Apakah sudah ternotifikasi pertama kali? Apakah ini yang jumlah kesekian kali? Lalu dari tren yang bertambah, misalkan, lalu di negara-negara lain juga awareness-nya juga semakin meningkat, maka ini harus dilakukan pengambilan keputusan aksi apa yang harus dilakukan, gitu, ya. Apakah misalkan pengetatan eh, apa namanya mobilitas penduduk dari daerah satu ke daerah lain, dari luar negeri ke Indonesia, gitu, ya. Apakah misalkan kalau seandainya contoh misalkan penyakitnya adalah demam berdarah denggi, misalkan, ya, kalau seandainya jumlahnya bertambah di populasi, jumlahnya bertambah di masyarakat, apakah perlu dilakukan PSN misalkan? Apakah perlu dilakukan fogging misalkan? Jadi itu harus dilakukan sebagai tindakan atau aksi yang dihasilkan dari analisis surveillance yang kita lakukan. Nah, terus begitu proses itu dilakukan agar eh, pencegahan dan pengendalian penyakit itu bisa maksimal dilakukan. Nah, dengan demikian, maka salah satu manfaat dan tujuan dari surveillance itu adalah kita bisa memberikan respon yang efektif serta memberikan informasi yang akurat pada waktu yang tepat dan pada orang yang tepat. Selain itu juga tanpa adanya surveillance, kita mungkin saat ini belum bisa menilai status kesehatan kita, ya. Apakah misalkan stunting kita menurun, apakah stunting kita bertambah prevalensinya, ya. Itu semua akan sangat tergantung dari hasil surveillance kita. Nah, misalkan yang sederhana, teman-teman, tanpa ada data dari Riskesdas, tanpa ada data dari survei kesehatan Indonesia, tanpa ada survei penilaian status gizi yang dilakukan setiap tahun, maka kita mungkin tidak tahu bagaimana kondisi masalah gizi yang saat ini terjadi, gitu. Nah, survei-survei yang tadi saya sebutkan itu merupakan salah satu bentuk nyata dari kegiatan surveillance, ya, yang dilakukan secara periodik. Bahkan kalau yang lebih mikro lagi, Posyandu itu adalah salah satu kegiatan surveillance untuk pemantauan pertumbuhan balita. Jadi itu merupakan kegiatan salah satu dari surveillance juga dalam bidang gizi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu
dilakukan agar apa? Tadi ya, memberikan informasi yang akurat, memberikan respon yang efektif, menilai status kesehatan, sampai kita bisa mengevaluasi program, bahkan menstimulasi adanya riset baru gitu. Nah, contoh lagi ya yang di depan mata kita saat ini program MBG misalkan ya. Dari mulai pertama kali diterapkan sampai tahun ini, apakah sudah mulai ada perubahan status gizi di masyarakat? Apakah masalah kesehatannya tetap sama atau sudah berubah atau bahkan tambah parah gitu. Nah, kalau kita tidak punya evidence yang bisa kita analisis apakah hasilnya tersebut signifikan berdampak atau tidak, maka kita tidak bisa menyimpulkan program ini efektif gitu. Nah, jadi harus dilakukan kegiatan surveillance secara periodik, secara terus-menerus, agar kita selalu bisa menyediakan bukti-bukti data-data yang berkaitan dengan program yang sudah dilakukan. Jadi itu salah satu manfaat juga dari kegiatan surveillance di masyarakat. Nah, bentuk lain dari manfaat-manfaat surveillance itu, contoh misalkan ya, salah satunya dengan adanya surveillance kita bisa menilai besar masalah penyakit. Dari peta ini merupakan peta yang dihasilkan dari surveillance gizi secara nasional, yaitu untuk pengamatan data stunting dari waktu ke waktu di wilayah di kabupaten dan provinsi di Indonesia. Dengan ada peta ini, maka harusnya Kementerian Kesehatan itu bisa memahami, bisa menilai bagaimana situasi di skala nasional. Di kabupaten atau di provinsi mana yang prevalensi stuntingnya tinggi, mana prevalensinya yang relatif sedang, dan mana prevalensinya relatif sudah menurun gitu. Sehingga kalau ada kebijakan prioritas yang harus dilakukan oleh kementerian untuk melakukan intervensi stunting, kalau kita punya keterbatasan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya, maka kita bisa melakukan prioritas intervensi ke wilayah-wilayah yang memang urgent dilakukan intervensi. Sehingga dengan kata lain, kalau saya jadi Pak Menkesnya, maka saya akan memprioritaskan program itu yang di wilayah peta yang berwarna merah, yang prevalensi stuntingnya lebih dari 30%. Gitu. Nah, data ini dihasilkan dari data surveillance yang dikumpulkan secara periodik setiap bulan dari Posyandu ke Puskesmas, ke Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Manfaat lain contohnya adalah kalau kita dulu waktu saat COVID, kita akan sangat terbantu dengan adanya peta ini ya, peta risiko penularan penyakit. Nah, peta ini juga dihasilkan dari data surveillance, data dari Puskesmas yang setiap hari mengupdate berapa jumlah insiden kasus COVID di masing-masing wilayahnya, gitu ya. Baik itu di level RT, desa, kecamatan, bahkan sampai kabupaten, hingga akhirnya dari data surveillance tersebut kita bisa membuat atau memproduksi peta resiko penularan penyakit. Nah, data dari surveillance itu dihasilkan agar bisa membuat peta resiko penularan ini. Dengan adanya peta ini, kemudian kita bisa melakukan edukasi ke masyarakat, bisa melakukan pencegahan kepada masyarakat agar diminta untuk menghindari area-area yang resiko penularannya tinggi gitu. Jadi itu salah satu hal yang kita lakukan dari data surveillance dan manfaatnya kita bisa dapatkan. Kemudian selain dari peta resiko penularan penyakit, kita juga bisa menilai gambar yang di sebelah kiri ya, bagaimana insiden COVID itu saat itu terjadi di populasi jenis kelamin yang mana? Apakah laki-laki perempuan? Apakah hanya di usia tertentu? Nah, itu bisa kita lihat dari data surveillance juga. Kalau kita lihat dari data ini, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa insiden COVID saat itu tidak mengenal jenis kelamin laki-laki perempuan sama, tapi ada sedikit perbedaan dari kelompok usia, ya, di mana kelompok-kelompok usia produktif mulai dari usia 25 sampai 45 tahun itu merupakan kelompok usia tertinggi yang mengalami insiden COVID. Kenapa? Ya, karena usia produktif itulah yang paling banyak mobilitasnya, bukan kelompok balita yang kurang dari 5 tahun gitu. Nah, sehingga dengan dasar inilah kemudian dari data-data surveillance ini muncullah kebijakan untuk melakukan social distancing dengan melakukan study from home misalkan ya. Atau yang kemarin working from home, jadi bekerja di rumah gitu ya.
Karena kalau tidak demikian, maka nanti semakin banyak nanti insiden COVID itu terjadi pada kelompok-kelompok usia produktif gitu. Nah, kebijakan itulah dihasilkan dari data surveillance yang kita kumpulkan datanya. Ada lagi contoh lain misalkan adalah bentuk dari dashboard eh, apa namanya monitoring kasus COVID itu berdasarkan waktu ya. Nah, ternyata dalam setahun yang lalu, tahun 2000 beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 sampai Mei 2023, itu ternyata COVID itu anggap saja saat itu kita berada di tahun yang sama ya. Nah, kita ternyata melihat bahwa insiden COVID itu sangat tinggi di awal tahun, yaitu pada periode Januari dan Februari. Puncak-puncaknya itu di Februari. Nah, kira-kira kita kalau sebagai tenaga kesehatan menangkap data ini, menganalisis data ini, apa yang teman-teman pikirkan kira-kira? Apa kebijakan yang harus kita lakukan agar nanti pola ini tidak terjadi di tahun depan gitu. Kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan melihat data ini? Kebijakan apa yang dihasilkan dari data ini? Ada yang mau komentar, teman-teman? Silakan. Bentar saya nyalakan AC dulu ya. Ada yang mau berkomentar, teman-teman? Kira-kira program apa yang teman-teman akan lakukan? Izin menjawab Bapak, Ya, silakan. kalau menurut saya kebijakan lockdown itu Pak di seluruh daerah. Kebijakan lockdown ya, betul. Ada lagi, Yasmin, atau teman-teman yang lain. Kalau lockdown kan kita lakukan itu di seluruh wilayah ya, di seluruh waktu gitu. Tapi ada nggak kebijakan yang spesifik dilakukan? Kenapa kita perlu melakukan tindakan pencegahan dengan melihat pola kenapa di awal tahun terjadi ini? Tinggi-tingginya kasus itu justru di awal tahun. Masih ingat nggak kemarin? Program apa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sempat dulu banyak yang menolak gitu ya? Itu ada dasarnya tuh. Apa teman-teman? Sembari saya absen ya. Najwa, Najwa hadir? Hadir Bapak. Ya, menurut Najwa apa Najwa yang kemarin kita pernah lakukan? Kenapa, apa yang akan kita lakukan kalau seandainya kasus ini COVID-nya terjadi di awal tahun saja? Kenapa nggak bulan Agustus, Oktober, November? Apa ya yang kita lakukan ya? Apa teman-teman? Ada pendapat lain selain dari Yasmin tadi? Bagaimana kalau menurut Sasmi? Sasmi hadir? Hadir Pak. Nah, apa menurut Sasmi? Apa yang sudah pernah kita lakukan dulu? Masih ingat? Apa teman-teman? Dulu kan kita pernah mengalami kebijakan kita tidak boleh liburan ya. Kan ini kenapa terjadi di awal tahun? Karena setiap libur Natal, setiap libur akhir tahun selalu banyak mobilitas penduduk, gitu ya. Nah, oleh karena itu, dengan dasar data ini, kemudian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu membatasi dengan cara melarang masyarakat untuk melakukan liburan, ya. Melarang masyarakat, kalau dulu masih ingat juga, selama masih COVID itu tidak boleh melakukan
mudik saat Lebaran gitu ya. Nah, data-data itu, kebijakan-kebijakan itu, maaf maksud saya, itu merupakan data yang dihasilkan, kebijakan yang dihasilkan dari data surveillance ya, karena melihat pola dan juga tren yang dikumpulkan datanya. Nah, dengan demikian, harusnya kalau seandainya pemerintah bisa memitigasi kejadian tersebut, pola yang terjadi di awal tahun 2022 ini, itu bisa kita tekan polanya di awal tahun 2023 gitu. Nah, buktinya di awal tahun 2023, kalau teman-teman lihat di sini ya, yang di sebelah kanan, itu pola insidennya tidak seperti eh, peak amplitudonya di Februari 2022. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menerapkan pencegahan atau pengendalian belajar dari kesalahan yang pertama gitu. Belajar dari pola surveillance yang terjadi di awal tahun 2022. Ya, jadi itu yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, ada bentuk-bentuk lain yang dilakukan, masih banyak lagi. Nah, tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa surveillance itu akan bermanfaat kalau surveillance-nya itu bermutu atau berkualitas, gitu ya. Nah, mutu dari surveillance itu ditentukan oleh beberapa aspek. Ada yang lagi-lagi kita menemukan kata-kata valid, ya. Lagi-lagi kita menemukan kata-kata sensitif, spesifik, reliable, ya. Itu merupakan indikator-indikator yang termasuk dalam surveillance atribut, ya, atribut dari surveillance yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai surveillance yang berkualitas. Selain itu, surveillance itu juga harus lengkap dan bisa representatif, sehingga nanti kalau kita melakukan surveillance dengan walaupun dengan jumlah sampel yang tidak total sampling, kita masih bisa membuat kesimpulan dan bisa mengeneralisasi data tersebut di level atau di skala yang kita harapkan. Jadi kalau nanti datanya itu diambil di masing-masing provinsi, walaupun tidak secara total, kita masih bisa membuat kesimpulan itu secara di level nasional. Kemudian yang ketiga, syaratnya juga adalah surveillance itu harus uptake-nya tinggi. Jadi kalau kita ingin membuat program surveillance, tapi kepatuhan programnya atau yang menjalankan programnya sedikit, itu juga tidak maksimal. Misalkan surveillance gizi itu hanya diterapkan di Jogja, tapi tidak di Jawa Tengah, tidak di Jawa Timur, hanya di Kupang, hanya di Nusa Tenggara, dan seterusnya. Nah, kalau ini diterapkan dan ternyata eh, tidak kompak gitu ya, uptake-nya ada yang rendah, ada yang tinggi, maka itu kemudian bisa menghasilkan surveillance yang tidak berkualitas gitu. Kemudian yang lain adalah surveillance tersebut itu harus sederhana dan juga harus fleksibel. Ya, tetap harus rigid, tapi juga harus tetap fleksibel menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Dan harus mudah, ya. Karena kalau surveillance-nya sulit, data yang dikumpulkan kompleks, maka nanti compliance dan juga kepatuhan dari surveillance itu juga akan rendah karena orang kesulitan untuk mengumpulkan data-datanya. Nah, jadi itu beberapa mutu atau atribut dari surveillance. Sekarang kita bicara tentang jenisnya ya, jenisnya. Jadi menurut jenisnya, surveillance itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah yang disebut sebagai surveillance aktif. Surveillance aktif itu adalah surveillance yang dilakukan ketika pemangku kebijakan atau ketika pemangku kepentingannya yang aktif untuk mengumpulkan data. Contoh kalau dalam bidang kesehatan tentu saja adalah dinas kesehatan kota, kabupaten, atau provinsi yang punya kepentingan untuk mengambil kebijakan di daerah. Nah, kalau seandainya mereka melakukan surveillance, lalu mereka yang aktif mengumpulkan data di wilayah, maka itu disebut sebagai surveillance aktif. Sebaliknya, kalau surveillance pasif itu dinas kesehatannya yang menunggu, yang eh, apa namanya, yang aktif melaporkan itu justru puskesmas, posyandu, ya, atau desa yang melaporkan kepada dinas kesehatan, yang mengumpulkan data dan melaporkannya ke dinas kesehatan. Jadi itu perbedaannya. Contoh misalkan ya, kalau surveillance aktif itu misalkan surveillance HIV. Nah, surveillance HIV itu dinas kesehatan tidak bisa hanya menunggu dari puskesmas, tapi juga
rutin untuk melakukan pengumpulan data secara sentinel di wilayah-wilayah spesifik yang area-area berisiko. Yang area-area tersebut eh, tempat di mana populasi kunci, populasi yang berisiko HIV itu berada. Kira-kira menurut teman-teman di mana populasi-populasi kunci itu berada teman-teman untuk HIV? Ada yang tahu di mana? Kalau di Jogja di mana teman-teman? Coba saya tanya, Dava hadir? Halo? Hadir Pak. Ya, menurut Dava di mana kelompok populasi-populasi kunci yang berisiko HIV itu kalau di Jogja di mana Dava? Daerahnya Pak. Iya, betul. Sleman. Sleman di mana Dava? Sleman kan luas, di mana? Di mana Dava? Jangan-jangan jawabannya di Seturan gitu. Seturan Pak gitu. SCBD-nya Jogja gitu. Iya, betul Dava. Kurang tahu Pak. Iya, jadi salah satu contohnya kalau di kota di Jogja ya, itu di Malioboro di Pasar Kembang ya, di Sarkem. Jadi itu salah satu lokasi yang eh, tempat di mana populasi berisiko itu berada gitu ya. Nah, kalau itu yang apa namanya normal ya, laki-laki dan perempuan gitu. Tapi juga ada populasi-populasi berisiko lain ya. Misalkan kelompok-kelompok yang men, MSM atau LLSL, eh, lesbi seks lesbi itu juga salah satu yang berisiko juga ya di kelompok-kelompok populasi kunci. Selain di Pasar Kembang, kalau di Bantul ada juga di daerah pantai Parangkusumo ya. Nah, teman-teman pernah main ke sana kalau malam? Nah, kalau pernah main ke sana, itu banyak karaoke-karaoke yang menawarkan karaoke plus-plus ya. Nah, itu juga termasuk kelompok-kelompok yang berisiko sebagai area-area populasi kunci. Nah, itu Dinas Kesehatan, Puskesmas itu rutin mengunjungi area-area tersebut untuk mengumpulkan data. Atau berikutnya, yang ketiga adalah surveillance rutin. Jadi kalau surveillance rutin itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal wilayah, semua wilayah wajib mengumpulkan datanya. Jadi ini merupakan kegiatan rutin. Contohnya misalkan surveillance demam berdarah. Ada lagi yang disebut sebagai surveillance sentinel. Nah, kalau surveillance sentinel itu surveillance yang khusus dilakukan di waktu tertentu atau di wilayah tertentu. Nah, contohnya tadi yang HIV ya. Jadi kalau HIV itu juga di area spesifik, kalau yang contoh surveillance yang dilakukan pada waktu spesifik itu adalah sentinel leptospirosis. Nah, itu biasanya dilakukan di waktu-waktu tertentu karena kaitannya dengan infeksi melalui hewan pengerat tikus ya. Nah, kalau eh, Nauca, menurut Nauca, kalau leptospirosis itu sering terjadi pada saat musim apa, Nauca? Nauca hadir? Oke, belum hadir ya. Kalau menurut eh, Ririn hadir? Hadir Pak. Kalau menurut Ririn, penyakit leptospirosis itu sering terjadi di musim apa, Ririn? Biasanya di mana, Rin? Musim apa? Mungkin menurut saya itu terjadinya di saat musim hujan gitu Pak. Iya, betul. Jadi pasca musim hujan, itu hewan pengerat seperti tikus ya, kemudian apalagi tikus sawah dan seterusnya itu banyak yang eh, keluar semua ya dari tempat.
dari tempatnya gitu. Nah, itu kemudian kalau ada bakteri Leptospira yang terkandung di dalam pipisnya tikus dan nanti pipis tersebut itu mengkontaminasi lingkungan, misalkan ya di area-area persawahan, di area air ya, lalu nanti menginfeksi manusia melalui lesi atau luka, maka bisa menyebabkan demam leptospira, bisa menyebabkan jaundice sampai menyebabkan kematian ya. Jadi banyak juga laporan-laporan yang mengalami kematian bahkan karena mengalami leptospirosis. Jadi itu salah satu contoh surveillance sentinel yang dilakukan di waktu tertentu. Nah, bagaimana dengan gizi? Nah, gizi itu termasuk dalam surveillance kesehatan masyarakat, tadi seperti yang saya bilang. Ada juga yang disebut sebagai surveillance zoonosis. Nah, jadi kalau surveillance zoonosis itu khusus pada penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hewan vektor ya. Contohnya misalkan surveillance antraks. Itu kalau antraks itu eh, biasanya ditularkan melalui hewan apa? Alma movida. Alma hadir? Hadir, Pak. Ya, menurut Alma antraks itu terinfeksi melalui apa, Dek? Melalui hewan apa? Pernah dengar Alma? Pernah dengar antraks Alma? Belum, Pak. Belum pernah. Belum. Ada yang tahu teman-teman? Antraks itu apa? Masa nggak pernah dengar antraks? Kenapa? Pernah. Apa dari apa Ririn? Biasanya itu penyakit yang disebabkan oleh apa ya? Infeksi bakteri. Iya, ditularkan melalui hewan apa biasanya? Kayak sapi, domba, kambing mungkin. Iya, betul ya. Jadi pada hewan ternak ya. Nah, jadi antraks itu ditularkan melalui hewan-hewan ternak. Nah, biasanya surveillance zoonosis itu sering dilakukan pada masa-masa hari raya Kurban gitu ya. Sebelum hari raya Kurban, surveillance zoonosis itu dilakukan agar mencegah terjadinya infeksi melalui hewan ternak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk tentang surveillance gizi ya, teman-teman. Jadi surveillance gizi itu sebagai bagian dari surveillance kesehatan masyarakat, dia juga punya prinsip yang sama tentu saja. Kalau tadi surveillance penyakit yang dimonitor adalah frekuensi dan distribusi penyakit, maka kalau surveillance gizi yang diamati itu adalah masalah gizi masyarakatnya, stunting, underweight, wasting, ibu milk AIK, dan seterusnya, dan indikator pembinaan gizinya. Indikator pembinaan gizi itu misalkan indikator SKDN di posyandu, indikator pemberian makanan tambahan, indikator berapa persentase ibu yang melahirkan dengan anak BBLR ya, itu beberapa contoh dari indikator pembinaan gizi. Nah, tahun 2019 kita bersyukur karena pedoman terkait dengan teknis atau metode surveillance gizi itu sudah dipermenkeskan, jadi itu kemudian diterapkan dan diwajibkan dilakukan oleh seluruh vaskes yang berada di vaskes primer, terutama puskesmas. Vaskes primer, puskesmas melaporkan ke dinas kesehatan, lalu dinas kesehatan nanti menyampaikan di level nasional. Nah, untuk apa? Tujuannya sama dengan surveillance pada umumnya, yaitu kita bisa melakukan kebijakan atau pengambilan keputusan untuk peningkatan dan pencegahan pemburuknya keadaan gizi masyarakat yang lebih parah. Sehingga nanti kalau kita melakukan surveillance gizi, harapannya prevalensi stunting itu tidak bertambah justru, tapi justru berkurang agar kita bisa belajar dari kesalahan seperti yang ada di COVID kemarin, ya. Oke. Nah, sejarahnya cukup panjang, teman-teman, surveillance gizi itu. Jadi, awal mulanya surveillance itu pertama kali dilakukan di tahun 1986. Nah, tahun 1986 itu pertama kali nama surveillance itu dikenal dengan nama CD, ya. Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi. Pada tahun itu, karena masih zaman-zaman awal sebelum ya, mungkin zamannya Pak Soeharto dulu, itu masih ke surveillance yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Karena kalau gizi itu dulu masih aspeknya ke kecukupan pangan gitu. Tapi mulai tahun 90 sampai 97
SIDI itu berkembang menjadi SKPG. Jadi sistem kewaspadaan bukan hanya pangan plus dan gizinya gitu. Sehingga sekarang sudah dilakukan, saat itu dilakukan pemantauan pada status gizi masyarakat dan pemantauan konsumsi gizinya. Yang kita kenal sekarang dengan dietary assessment. Nah, di tahun 2000 kita lebih advance lagi nih. Sekarang tahun tersebut kita sudah punya dimulai pertama kali surveillance yang dilakukan melalui survei. Ada yang disebut dengan survei PSG atau penilaian status gizi. Ini dilakukan setiap tahun, teman-teman. Kemudian ada Riskesdas, ada survei diet total atau total diet study, dan surveillance yang berbasis teknologi informasi, jadi melalui elektronik. Nah, kemudian tahun 2009 tadi saya sampaikan itu sudah terbit Permenkesnya dan kita sudah punya 22 indikator baik itu masalah gizi maupun indikator kinerja gizi yang dikumpulkan setiap bulan. Nah, hal yang terbaru adalah di tahun 2025 sekarang surveillance itu tidak hanya surveillance gizi lagi, jadi tenaga gizi di puskesmas jadi tambah banyak ini PR-nya karena surveillance-nya digabung dengan kesehatan keluarga. Jadi surveillance Kesga Gizi namanya. Surveillance kesehatan keluarga dan gizi. Nanti saya akan sampaikan apa perubahannya, indikator-indikatornya. Nah, dari surveillance gizi ini sama seperti di surveillance kesehatan pada umumnya, salah satunya adalah kita bisa betul-betul menggambarkan status gizi penduduk sampai kita bisa menilai atau mengevaluasi program gizi yang sudah dilakukan. Nah, dalam tahapannya, surveillance gizi itu dilakukan terdiri dari 5 tahap ya, teman-teman ya. Jadi tahap pertama itu adalah pengkajian kebutuhan, data-data apa saja yang perlu dikumpulkan secara periodik, secara sustain. Lalu dari data tersebut dilakukan proses pengumpulan data secara periodik, lalu data tersebut diolah dan dianalisis, lalu disajikan dan disampaikan hasilnya pada pemangku kepentingan. Lalu nanti dalam forum pemangku kepentingan tersebut diputuskan apa kira-kira umpan balik dan aksi berikutnya ya. Jadi itu tahapannya secara umum. Sekarang kita lihat satu persatu. Pertama adalah pengkajian kebutuhan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, indikator-indikator yang dikumpulkan datanya itu tadi harus memenuhi syarat-syarat. Pertama adalah harus mudah diukur, harus spesifik, harus sensitif, valid dan reliable, tepat waktu dan murah ya teman-teman. Jadi kita berharap pengumpulan datanya itu tidak kompleks. Tapi walaupun tidak kompleks, harus tetap sensitif dan harus spesifik untuk menggambarkan status kesehatan di masyarakat. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa indikatornya itu kemudian bisa dinamis sekali, bisa berubah. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tahun 2019 tadi baru 22 indikator, sekarang tahun 2025 itu berubah menjadi lebih dari 100 indikator. Nah, di tahun 2019 yang kemarin, indikatornya ada 7 untuk indikator masalah gizi, yaitu tentang prevalensi balita underweight, prevalensi balita stunting, prevalensi balita wasting, anemia, ibu hamil KEK, ibu hamil anemia, dan prevalensi BBLR. Ya. Sedangkan 15 indikator kinerja program gizinya, itu ada cakupan nasi eksklusif, ya, kemudian bumil yang mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 90 tablet, bumil yang mendapatkan PMT, yang KEK, kemudian anak balita wasting yang mendapatkan PMT, sampai bayi yang baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini. Nah, total ada 15 ya, teman-teman. Nah, dari 15 indikator tadi, nanti saya akan ambil contoh indikator yang berkaitan dengan indikator kinerja posyandu, yaitu indikator ke-8, 9, dan 10, yaitu cakupan balita yang ditimbang berat badannya atau D/S, cakupan bayi yang memiliki KMS atau KIA. Jadi belum tentu semua balita yang ada di wilayah itu punya KMS ya. Belum tentu pula yang punya KMS itu datang ke posyandu. Belum tentu lagi yang datang ditimbang itu naik berat badannya. Jadi 3 indikator ini kemudian menjadi salah satu
salah 3 dari 15 indikator yang dievaluasi pada saat melakukan surveillance gizi ya. Kemudian, nah, kondisi terupdate saat ini, jadi tahun 2025 sampai 2029, karena menyesuaikan dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden baru di periode ini, maka RPJMN-nya diupdate nih. Nah, sekarang kita punya bukan hanya surveillance gizi, tapi surveillance Kesga yang menggabungkan antara evaluasi kinerja dari kesehatan remaja, kinerja dari KESPO, kinerja kesehatan bayi dan balita, kinerja dari kesehatan bayi atau infan, sampai kinerja kesehatan ibu. Nah, itu digabung menjadi pelayanan kesehatan keluarga. Indikatornya cukup banyak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau tadi surveillance gizi cuma ada 22 indikator, nah kalau surveillance Kesga ini menjadi berapa ini? Hampir lebih dari 100 ya. Lebih dari 100, bahkan hampir 200 indikator. Untuk yang bayi baru lahir saja ada 39. Indikator program balita dan anak prasekolah ada 36. Indikator anak usia sekolah dan remaja ada 5. Jadi indikator bayi program baru lahir itu contohnya berapa banyak Pak Ibu yang melahirkan anak dengan BBLR. Itu ada di kelompok itu. Khusus untuk yang di kota Jogja, itu bahkan ada indikator yang digunakan mahasiswa saat itu pada tahun kemarin pada saat melakukan PKL. Indikatornya adalah berapa persen ibu yang melahirkan bayi yang dilahirkan dalam kondisi stunting. Nah, ada yang pernah dengar teman-teman? Bayi yang dilahirkan dalam kondisi stunting itu dikatakan stunting ketika panjang badannya berapa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Coba menurut menurut eh, Nayaka, Nayaka hadir? Hadir, Pak. Nah, Nayaka tahu nggak berapa bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi stunting? Hmm? Berapa panjangnya? Berapa panjangnya Nayaka? Mungkin 40, Berapa deh? 40. 40 cm. Nanti dicek lagi ya. Seingat saya itu adalah 49 cm. Itu yang digunakan sebagai indikator stunting pada anak bayi baru lahir gitu. Yang digunakan di kota Jogja. Udah saya cek ya. Panjang bayi stunting. Sorry. Jadi dikatakan stunting itu kalau berat badannya itu kurang dari 46 cm. Jadi di kota Jogja, persalinan-persalinan bayi yang baru lahir itu dia juga ditarget untuk mencegah terjadinya persalinan dalam kondisi anak yang stunted. Jadi kalau yang tidak stunted itu yang panjang badannya lahir lebih dari 46 cm. Kemudian kalau yang program balita dan anak prasekolah, di sini ada indikator-indikator posyandu. Kemudian anak usia sekolah dan remaja itu indikatornya anemia ya sama PTD. Kemudian ibu hamil nifas itu ada ANC dan postnatal care. Lalu untuk yang indikator-indikator usia dewasa KESPO itu adalah penggunaan KB, kemudian screening kesehatan, kemudian yang terakhir itu adalah indikator program yang berkaitan dengan kader institusi di level kota dan kabupaten. Contohnya kebijakan Asia eksklusif maupun larangan merokok di area publik ya. Oke. Nah, jadi itu nanti yang mungkin teman-teman akan hadapi besok di tahun depan berarti ya. Teman-teman PKL kan tahun depan ya. Tahun depan mungkin nanti teman-teman akan mulai lebih banyak untuk indikator-indikator surveillance barunya karena nanti ini mulai diterapkan di periode 2025 sampai 2029 ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dieksplor ya bukunya, pedoman-pedoman surveillance terbarunya.
Lalu kalau sudah selesai pengkajian kebutuhan, indikatornya sudah ditetapkan, lalu nanti tahap kedua adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini saya tadi ambil contoh indikator yang SKDN Posyandu. Apa itu SKDN? SKDN itu adalah S-nya itu merupakan jumlah Permisi balita, Bapak. ya. Mohon maaf Pak, tadi ada beberapa teman yang tiba-tiba dikeluarin dari Zoom. Itu bagaimana ya Pak? Kenapa dikeluarin? Tidak tahu Pak. Dari teman-temannya dikonfirmasi Zoom-nya itu kepental. Tiba-tiba dikeluarin dan nggak bisa bergabung lagi. Bukan dikeluarin, berarti mungkin keluar karena sinyal ya. Siapa Iya tadi yang mungkin. sudah masuk? Ada 3 orang keluar. Ada Evan Saputra, Tridianti, sama Insa Triyanti. Oke, ini saya admit yang insert. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi SKDN itu merupakan balok SKDN yang digunakan sebagai laporan rutin bulanan oleh Posyandu ke Puskesmas. Jadi SKDN itu adalah S-nya itu adalah jumlah balita di wilayah kerja Posyandu, K-nya itu adalah dari S berapa banyak jumlah balita yang memiliki KMS. Jadi tidak semua jumlah S sama dengan jumlah K. Tidak semua anak yang berada di area wilayah dari Posyandu itu punya KMS. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa jumlah seluruh balita di wilayah kerja Posyandu itu tidak sama dengan jumlah balita yang memiliki KMS? Kondisi apa yang menyebabkan anak tersebut, balita tersebut itu belum punya KMS? Kenapa ya, teman-teman ya? Ada yang tahu? Putri Utami Lestari hadir? Hadir, Pak. Nah, menurut Putri, kenapa tidak semua balita itu memiliki buku KMS? Pada saat kapan terjadi seperti itu? Mungkin belum terdaftar, Pak, layanan kesehatan atau posyandu terdekat. Belum terdaftar, betul ya. Jadi kalau dia belum pernah ke posyandu, belum pernah ke Paskes, dia belum terdaftar. Contoh misalkan pada penduduk yang baru pindah. Oh, ada pindahan nih. Ibu dan suami baru, pasangan baru pindah dari Jakarta ke Jogja. Nah, anaknya belum pernah ikut posyandu di wilayah Jogja atau KMS-nya belum pernah dapat di Paskes di Jakarta, maka dia menjadi jumlahnya akan berbeda ya. Nah, sehingga nanti salah satu target dari posyandu itu adalah memastikan balita yang ada di wilayahnya itu harus terdaftar dan harus teridentifikasi melalui data di posyandu dengan buku kaya atau buku KMS. Kemudian yang D, D-nya adalah jumlah balita yang datang dan ditimbang di posyandu. Jadi tidak semua ibu yang memiliki anak balita mau datang ke posyandu. Nah, padahal kita berharap seluruh balita, seluruh ibu balita itu diharapkan semuanya bisa memonitor pertumbuhannya setiap bulan ke posyandu. Kemudian yang N itu adalah jumlah balita yang ditimbang 2 bulan berturut-turut dan garis pertumbuhannya naik KMS-nya. Ya, jadi itu SKDN. Lalu nanti kalau sudah kita ketahui berapa SK, S-nya berapa, K-nya berapa, D-nya berapa, N-nya berapa, maka nanti kita perlu menghitung proporsi dari K per S. Berarti K itu adalah tadi jumlah balita yang punya KMS dibagi dengan seluruh balita yang ada di wilayah. Lalu dikalikan 100%. Kalau D per S itu adalah jumlah yang datang dan ditimbang di posyandu dari seluruh balita yang ada di wilayah. Sedangkan N per D itu berarti jumlah yang naik berat badannya dari seluruh anak yang datang dan ditimbang. Itu ya. Sedangkan yang N itu adalah jumlah yang naik berat badannya dibagi dari seluruh balita yang ada di wilayahnya. Nah, kita berharap K per S-nya 100%, D per S-nya 100%, N per D-nya 100%, N per S-nya juga 100%. Kalau D per S-nya rendah, itu berarti partisipasi masyarakatnya juga buruk. Artinya banyak yang nggak mau
ke posyandu. Nah, itu bahaya tuh. Karena nanti mereka nggak percaya ke posyandu, enggan ke posyandu karena kadernya galak, karena ahli gizinya suka marah-marah gitu ya. Itu jadi alasan mereka tidak mau datang ke posyandu lagi. Nah, sekarang tugasnya adalah biasanya setiap posyandu setiap bulan akan merekap nih berapa jumlah S-nya, berapa jumlah D-nya, berapa jumlah K-nya, B-nya, O-nya, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang coba teman-teman hitung berapa K per S-nya, indikatornya, berapa D per S-nya, berapa N per D-nya, dan seterusnya di posyandu X ya, di bulan Maret ini. Bulan Maret 2017. Coba teman-teman hitung sekarang. Nanti saya panggil satu persatu untuk menjawab berapa K per S-nya, berapa D per S-nya, N per D-nya, N per S-nya, dan 2T per D-nya. Silakan, teman. Coba dihitung dulu. Sambil saya absen ya. Angelistia hadir. Hadir, Pak. Mutiara Gayatri. Hadir. Andin. Hadir. Hanifa. Tidak ada. Hadir, Pak. Hanifa hadir. Cantika hadir. Hadir, Bapak. Sudah dihitung Cantika K per S-nya? Baru mau menghitung, Bapak. Oke. Mesha. Mesha Wulani Putri. Alexa. Alexa. Hadir, Pak. Hadir, Alexa. Ya, Alexa sudah dihitung, sudah dijawab untuk K per S-nya. Iya, Pak. Afifah Fauzia. Hadir, Pak. Ya, Afifah coba dijawab untuk yang D per S-nya. Nabila Galuh. Nabila Galuh. Hadir, Pak. Alma Mufida. Hadir, Pak. Ya, Alma coba dihitung yang N per D-nya ya. Iya, Pak. Evan. Hadir, Pak. Zariska. Yariska. Akila. Akila. Nggak ada. Yang hadir ini Yariska atau Akila tadi? Zariska sama Akila, Pak. Oke. Citra. Hadir, Bapak. Oke. Putri Nur Hasana. Hadir, Pak. Ya. Putri tolong dijawab yang N per S. Kemudian Khofifah Aulia. Hadir, Pak. Kalisa Aina Zahra. Hadir, Pak. Oke. Kalisa 2T per D yang nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu teman-teman. K per S-nya berapa? Tadi siapa yang saya minta untuk menjawab? Alexa? Saya, Pak. Iya, berapa? Ini caranya dibagi, Pak. K dibagi S dikali 100%. 0,98. 0,98 atau 98% berarti cakupannya. Itu ya, Alexa ya. Jadi yang dihitung K per S-nya itu adalah jumlah K
Dibagi dengan apa, Alexa? Jumlah sasaran balitanya Ya, dikali 100%. kalau 100%. Kita berharap berapa persen? Berharapnya 100%, Pak. 100%. Oke, sekarang D per S. Siapa tadi yang D per S? Ayo, Pak. Ya, coba. D per S-nya berapa, Dek? 90%, Pak. 90%. Berarti 10%-nya biasanya kenapa tidak hadir? Biasanya apa alasan ibu tidak hadir di posyandu? Apa Hmm, alasan-alasannya biasanya? Yang setahu kamu aja. mungkin tidak adanya informasi. Tidak ada informasi. Terus apa lagi? Ibu bekerja, tidak ada yang mendampingi anak, ya kan? Ya, Hmm. Terus malu kalau yang ngantar suaminya. Jadi itu beberapa stigma-stigma yang ada di posyandu ya. Jadi tidak semua keluarga atau terutama bapak itu mau mengantar anaknya ke posyandu kalau ibunya bekerja. Sekarang N per D, N per D siapa? saya, Pak. Berapa Alma? 77,8%. Itu dibagi dari Dari jumlah balita naik berat badannya 70 loh, dibagi jumlah balita ditimbang jumlah balita 90 yang ditimbang. Oke. dikali 100%. Nah, ini agak sedikit kurang tepat ya Alma ya. Karena yang D itu, yang D itu ya teman-teman ya, baru yang ditimbang. Nah, sedangkan N per D itu kan jumlah balitanya yang naik berat badannya dari yang datang dan ditimbang. Tapi apakah semua yang datang dan ditimbang itu kita bisa simpulkan dia naik berat badannya atau dia turun berat badannya kira-kira? Sekali lagi saya tanya, apakah semua yang balita yang ditimbang itu bisa kita simpulkan dia naik atau dia turun berat badannya? Kalau melihat data ini, ada nggak yang menurut teman-teman perlu pertimbangkan? Putri hadir? Putri? Hadir, Pak. Nah, menurut Putri gimana? Ini Putri Nur Hasana atau Putri Utami Lestari yang respon ini? Putri Nur Kasana, Bapak. Oke, Putri Nur Hasana. Menurut Putri gimana? Apakah semua yang ditimbang kita bisa simpulkan, oh dia naik nih berat badannya, oh dia turun berat badannya dari KMS. Bisa nggak? Sekarang saya tanya lagi lebih spesifik Putri. Menurut Putri dan Alma, kalau balitanya baru, nomor 4 tuh, jumlah balita baru, ada 2 orang. Itu berarti di titik KMS-nya sudah ada 1, atau sudah ada 2, atau sudah ada 3. Satu, Bapak. Nah, baru ada 1 kan? Kan dia baru datang. Kan dia baru pertama Iya. kali datang ke posyandu. Nah, Putri bisa nggak menyimpulkan dia naik berat badannya? Belum bisa, Bapak. Belum bisa. Oke. Kalau yang jumlah balita yang tidak ditimbang bulan lalu, berarti titik KMS-nya terputus atau nyambung? Gimana? Sekarang menurut Wia. Wia hadir? Wia Agesti?
Wia? Hadir Bapak. Nah, menurut Wia, bisa nggak kita simpulkan dia naik atau tidak kalau dia tidak ditimbang bulan lalu? Nggak bisa Bapak. Nggak bisa. Berarti kesimpulannya N per D-nya, D-nya berapa? N-nya 70, lalu dibagi berapa? Ada yang bisa bantu? Dibagi 90 mungkin, Pak. Dibagi 90 kan D-nya. Kan tapi semuanya kan yang ditimbang. Tapi kita belum tentu tahu yang mana yang bisa ditimbang dan bisa dievaluasi naik atau tidak kan. Berarti kemungkinan 85 Bapak. betul ya, betul Aska. Jadi N-nya itu adalah berapa tadi? 70 dibagi kok 85, sorry. Dibagi 83 ya Aska ya. Jadi 90 yang ditimbang itu dikurangi dengan jumlah balita baru dan dikurangi dengan jumlah yang tidak ditimbang bulan lalu. Gitu. Jadi 90 dikurangi 7 itu adalah 83 ya. Jadi N per D-nya itu adalah 70 dibagi 83. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Sekarang yang N per S tadi siapa N per S? Saya Bapak. Nah, berapa N per S-nya? 70% Bapak. 70%. Sekarang yang nomor 5, 2T per D, siapa tadi? Saya Pak, Nah, apa jawab Kalisa? 6,67%. 6, 67%. oke, itu didapatkan dari 6. 6 dibagi 90 dikali 100%. Nah, sama kayak tadi, Kalisa. Karena yang datang itu belum tentu semuanya itu bisa dievaluasi, maka 6 dibagi 90 dikurangi 2 dikurangi 5. Berarti 6 dibagi 83. Coba dihitung Kalisa. 6 dibagi 83 dikali 100% itu berapa persen? Berapa, Dek? 7,2. Ya, jadi itu yang dijadikan sebagai D-nya ya, teman-teman. Nah, besok nanti teman-teman bisa menyampaikan data tersebut ya, diolah datanya, lalu dievaluasi seperti ini. Dievaluasi seperti diagram batang. Nanti kalau di puskesmas teman-teman diminta untuk melakukan analisis SKDN, teman-teman bisa melakukannya seperti grafik ini. Kalau seandainya grafiknya itu diminta 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir, maka gambarannya seperti ini. K per S-nya berapa bulan Januari, berapa K per S Februari, berapa K per S Maret dan April, gitu ya. Kemudian berapa D per S-nya, berapa N per D-nya. Nah, kalau seandainya diminta untuk evaluasi per tahun, maka nanti diagram batangnya itu tahunan, bukan bulanan. Ya, oke. Sekarang dari gambar ini, apa kesimpulannya ya? Menurut Zahra, Zahra yang mana nih? Banyak Zahranya nih. Zahra Aulia Az-Zahra. Aulia Az-Zahra hadir? Itu. Mohon maaf Pak, Aulia Jahranya itu tadi izin karena lagi di perjalanan menuju kampus. Apa? Sekarang di mana anaknya? Gak ada ini Pak, gak dibalas lagi. Mungkin sedang di perjalanan. Kalau gitu Az-Zahra Lupi. Az-Zahra Lupi hadir? Hadir Bapak. Menurut Az-Zahra, menurut Zahra, kira-kira apa kesimpulan pertama dari gambar ini? Bagaimana kondisi di Posyandu Mawar di periode ini? Pada bulan Januari
90% sampai Februari. Terus? Maretnya 100%, Mhm. bulan April 100% juga. Iya, berarti apa maknanya berarti untuk cover S-nya? Sama, Bapak. Sama apanya? Bentar, Bapak. Trennya gimana, Dek, cover S-nya? Stabil, naik. Trennya naik kan? Iya, Mm-mm. Tercapai nggak targetnya cover S-nya? tercapai. Berarti apa maknanya? Simpulkan maknanya. Cukup bagus dan meningkat, Bapak. Kayak Iya, berarti posyandunya itu secara aktif itu melakukan pendataan atau registrasi kepada seluruh balita yang ada di wilayah. Nah, itu kan targetnya kan 100%. Berarti sudah tercapai ya, Zara ya? iya, Bapak. Nah, jadi itu satu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, silahkan Hilmi. Hilmi hadir. Hilmi tidak hadir. Fitria Lintang. Hadir Bapak. Menurut Fitria Lintang, kesimpulan keduanya apa, Dek? Kesimpulan keduanya belum mencukupi target mungkin Pak, Untuk yang mana? untuk di Untuk yang apa? untuk DPRS-nya ini Pak. Ah, DPRS-nya kan apa, Dek? Simpulkan dari trennya dulu. Trennya gimana? Trennya untuk di bulan Januari itu 70%. Tren, saya tanya tren. Kalau tren berarti 70. kalau saya tanya tren itu berarti kan perubahan. Perubahan secara dari waktu ke waktu. Nah, untuk DPRS-nya trennya turun, ya kan? Nah, tren dari DPRS-nya turun. Maknanya berarti apa, Dek? Apa tadi makna dari DPRS yang rendah? Kalau jumlah yang datang ke posyandu itu rendah, berarti maknanya apa? Belum cukup. Apa, Dek? Berarti ada yang bisa bantu Fitri Lintang. Belum stabil Pak. Kenapa, Dek? Belum stabil. Iya, apa maknanya kalau belum stabil itu apa? DPRS Berarti tadi menunjukkan DPRS menunjukkan tingkat apa? jumlah balita Ya, dan sasaran balita. iya. Nah, kan DPRS-nya kan rendah ya, teman-teman semuanya ya. Kalau jumlah yang datang itu jauh lebih sedikit dari waktu ke waktu dari seluruh balita yang ada di wilayah, berarti maknanya apa? Maknanya tingkat partisipasi masyarakatnya rendah atau tinggi? Rendah Pak. Nah, itu Rendah. ya itu yang saya maksud ya, teman-teman ya. Kan kita berharap seluruh anak balita yang terdaftar semuanya datang ke posyandu. Kalau jumlah yang datang dari seluruh balita yang ada itu sedikit, berarti kan masyarakat itu tidak mau berkunjung ke posyandu. Nah, itu jadi masalah untuk kita sebagai ahli gizi di puskesmas. Kalau banyak masyarakat yang tidak mau memonitor perkembangan dari anaknya, maka nanti dari sisi kinerja kita sebagai ahli gizi di puskesmas itu nanti akan dinilai buruk gitu. Karena kita tidak bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan yang ketiga, apalagi teman-teman? Ada yang mau menjawab? Aulia Arfiansani hadir.
Aulia, nggak ada. Siti Maufiroh, Hadir, Pak. oke, silakan dek. Apa kesimpulan yang ketiga dari data SKDN ini? Apa yang kamu amati? Di bulan Februari turun, Pak. Di bulan Februari yang turun apa? Di bulan Februari turun. Yang apa yang turun? Hmm? Apa dek? Siti Maufiroh, ada yang mau membantu teman-teman? Ada yang mau membantu? Kesimpulan ketiganya apa? Halo, Salsa Bella hadir? Hadir, Pak. Menurut Salsa apa dek? Di bulan Februari itu dia meningkat, terus turun di Maret, terus meningkat lagi di April. Indikator apa ya? Kamu bilang tadi naik turun tadi? Indikator apanya yang naik turun? Salsa? Iya, Indikator apa yang tadi kamu bilang? Indikator N per D kah? K per S kah? D per S kah? N per D, Pak. Nah, lalu apa tadi kesimpulannya? Em, Kesimpulannya apa? Terjadi? Terjadi apa? ter- terjadi Mm-mm. Terjadi penurunan. Ya, coba berpikir kritis teman-teman. Di gambar ini ada apa? Terjadi apa di gambar ini? Terjadi penurunan proporsi N per D di bulan Februari ke Maret kan? iya, Betul kan? iya, Pak. Nah, menurut kamu itu masalah nggak? Masalah Masalah. Kenapa, Dek? Karena, karena, karena Karena tadi izin menjawab, Pak. ya, Karena tadi itu sudah dikatakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk apa sih, keinginan itu untuk ke posyandu. Jadi makanya dari Februari itu ke Maret hasilnya itu rendah. itu yang D per S. Kalau N per D berarti, Oh iya, Pak. karena kenaikan berat badan balita tidak konsisten. nah, karena berat badannya tidak naik kan? Iya, Nah, kalau di bulan Februari 100% yang naik, terus yang turun itu hampir separuhnya, ini nanti kalau lama-lama di bulan berikutnya, di bulan Mei, itu dia tidak naik lagi berat badannya, itu bisa dia mengalami underweight atau bisa mengalami wasting. Sehingga nanti ini teman-teman harus tanya ke kader, harus evaluasi ke posyandu, kenapa nih di bulan Februari Maret banyak anak yang tadinya naik berat badannya di Januari Februari, di bulan Maret tiba-tiba dia turun. Ya, biasanya karena sakit, karena ISPA, karena diare, karena DTM ya. Jadi itu nanti teman-teman akan catat di posyandu. Baik, nah itu tadi salah satu bentuk yang disajikan datanya teman-teman.
Kemudian bisa dibentuk dengan dengan gambar visual map seperti ini juga. Kemudian ada yang dalam bentuk analisis hubungan seperti kuadran 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ini. Kemudian ada yang dalam bentuk data status gizi seperti ini ya. Ini berdasarkan dari indikator masalah gizi yang tadi sudah teman-teman dapatkan. Ini contohnya misalkan di Kabupaten Sumbawa, kemudian indikator masalah gizinya ada 5 yang ditampilkan, lalu kita bisa menilai daerah mana nih yang prevalensinya paling tinggi. Ternyata diidentifikasi yang paling banyak masalah gizinya adalah di daerah Pelampang, Labuan Badas, Kutai, dan seterusnya. Ya. Lalu nanti dari masing-masing kabupaten itu kemudian dianalisis apa faktor resikonya. Lalu dianalisis kesimpulannya, oh ternyata yang paling tinggi itu adalah anak stunting 40%. Nah, kalau sudah ditemukan masalahnya apa, indikator masalah gizi apa yang paling serius, nah lalu nanti akan didiseminasikan. Diseminasikannya kepada siapa, melalui apa? Nah, didiseminasikannya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, melalui kegiatan Lokakarya Mini. Jadi besok nanti teman-teman pada saat PKL di semester 7 akan kita minta nanti untuk terlibat di kegiatan-kegiatan masyarakat. Biar tahu besok nanti kalau ahli gizi di puskesmas itu akan seperti apa gitu kerjaan. Baik, ini cuma sedikit lagi nanti saya selesaikan. Nah, nanti teman-teman di PKL akan membuat eh, map seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan bukan map, infografis maksud saya, poster infografis. Isinya adalah masing-masing dari indikator-indikator surveillance tadi, teman-teman analisis, lalu teman-teman kembangkan apa dari hasil kesimpulannya, lalu apa rekomendasinya, gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan di gambar sebelah kiri ini, itu mahasiswa yang kita minta adalah menganalisis indikator surveillance terkait dengan BBLR. Nah, bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun, BBLR-nya apakah meningkat, apakah menurun ya. Jadi misalkan di gambar grafik yang sebelah kiri itu, target capaian BBLR-nya yang warna biru, lalu target dari capaian dari Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun itu ada di sebelah kanan yang warnanya orange. Nah, alhamdulillah ternyata eh, malah justru apa namanya lebih besar ya. Jadi ini bukannya prestasi, tapi ini justru masalah karena dari tahun ke tahun prevalensi BBLR-nya malah justru lebih besar daripada targetnya. Ini bagi masalah. Apa penyebab kenapa BBLR di masing-masing wilayah di Kabupaten Berbah, di Kecamatan Berbah itu masih tinggi. Di tahun 2022 ada 6,5, tahun 2023 ada 12,3 ya. Tahun 2024 juga ada 9%. Jadi ini merupakan sesuatu yang akan disampaikan di dalam forum komunikasi dengan lintas sektor maupun juga di Lokakarya Mini Puskesmas. Nah, lalu nanti setelah itu diputuskan apa kebijakannya, apa rekomendasi tindak lanjutnya, siapa melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan programnya. Nah, siklus inilah nanti yang kita lakukan selama dalam kegiatan di puskesmas pada saat kita melakukan surveillance gizi di masyarakat ya. Baik, saya kira ini slide saya yang terakhir, teman-teman. Jadi tadi secara ringkas dari kegiatan surveillance kita tahu bahwa ada 5 tahapan yang dilakukan oleh tenaga gizi ketika melakukan surveillance. Pertama tadi pengkajian kebutuhan, kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, yang keempat adalah diseminasi, dan yang kelima adalah umpan balik ya. Baik, itu saya rasa teman-teman untuk slide saya yang terakhir. Sekarang saya lengkapi dulu absennya. Salsabella tadi hadir. Tridianti hadir. Hadir, Bapak. Reva, Hadir, Pak. Nur Ain, Putri Utami, Mohon maaf, Putri Utami izin keluar tadi Pak karena mau ngikut praktikum. Oke, Azhara Putri Soliha, oh tadi ya, sudah Hadir, menjawab Pak. tadi ya. Ya, Rahma, oke, Elia,
Hadir, Pak. Maaf Saskia, Pak, Nuraina Priani hadir. baik. Saskia, Julia, Julia juga izin Pak, mohon maaf. Julia hadir, Tadi Julia izin Pak, izin. juga praktikum. Oh, oke. Sudah lip grup, sudah lip Zoom berarti ya. Betul Pak, betul Pak. Galuh, Hadir, Pak. Khairil, Sising, Hadir, Pak. Aulia Azhar yang tadi ya. Nafila, Mohon maaf, Nafila juga Pak. Tadi di Zoom chat meeting udah dikonfirmasi sama Nafilanya. Ada praktikum. Iya Pak. Praktikum apa ya teman-teman? Sepertinya praktikum P3G atau Oke. Karina, Hadir, Pak. Karina Larasati, mohon maaf, Karina Larasati juga. kemudian Alaisa, Hadir Pak. ya Hani, Hadir, Pak. Lintang. Lintang hadir, Pak. Oke, tadi Azhara Lupi hadir ya. Terus Hilmi tadi nggak ada. Nadine, Nadine nggak ada. Kori, Iya, bosan sumpah. Mohon maaf Pak, Kori juga izin praktikum Pak. Ini udah bosan lagi mau aku. Ya. Baik, Bosannya ini tuh di tahap bosan banget deh. Langsung aku berdiri, langsung beres-beres. baik Ayo, sudah ini. saya absen Sekarang. teman-teman. Kalau yang Iya, tadi Pak. saya panggil dan merespon berarti sudah saya absenkan. Terima kasih Maaf, teman-teman. Pak. Ya. Saya Angelistia hadir, cuman tadi lagi siap-siap mau praktikum. Iya. Oke. Mohon maaf Pak. Tadi ada yang belum dipanggil Pak. Nama saya belum dipanggil tuh. Siapa? Fitriani Ririn. Kan sudah saya absen tadi. Oh ya. Terus ada yang izin ini juga Pak. Nauca Cikanjani tadi izin inhal dietetik. Dietetik. Tadi Iya. hadir kuliahnya nggak? Naucanya udah izin dari sebelum ini Pak. Zoom meetingnya dimulai. Oke, Nauca. Sama ada Aska Atika Salsabila juga dan Putri Utami Lestari. Kenapa tuh? Itu sepertinya praktikum P3G juga Pak, bukan inhal. Mohon maaf Bapak, saya dari kelas C. Kemarin saya nggak bisa hadir di kelas karena ada pemindahan beasiswa, jadi saya ikut bergabung di Zoom meeting ini, Pak. Dari kelas? Dari kelas C. Lira. Iya Pak, Lira Vindi Utami. NIM berapa? 2415036 204 Pak. Baik. Nama Putri, Pak. 204 kok nggak ada ya? Kelas berapa? Kelas A apa kelas B? Saya kelas C, Pak. Oh, kelas C. Oke, sebentar ya. Kalau gitu ini saya tutup dulu yang kelas B. Nanti yang belum saya absen dari kelas lain, silakan standby dulu biar saya absen. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa materi ini berarti nanti akan masuk di materi UAS. Kemudian minggu depan untuk materi terakhir, itu materi transisi gizi. Nanti setelah sesi transisi selesai, nanti akan ada kuis ya, seperti yang teman-teman sepakati di awal pertemuan kemarin. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Oke, siapa tadi? Kelas C ya. Kelas C. Lira. $200 berapa tadi, Dek? 204 Pak. 204. 204. Sempat nggak? Oh, ada.
Siapa lagi yang kelasnya? Putri, Pak. Putri Nirmala ya. Ya, Bapak sama yang waktu pertemuan terakhir sebelum ini itu kemarin kan Putri izin, cuman apa nama surat izinnya tuh belum dikirim itu bisa nggak Pak kalau misalnya dikirim sekarang? Iya, yang kegiatan apa, Dek? Dengan mudah menginspirasi, Pak. Oke, ya nanti dikirim ya. Nah, ya, siap, Pak. Siapa lagi? Ada lagi kelasnya? Kak, Insa, Pak. Insa. Sudah? Sudah ya? Baik, makasih sudah saya simpan. Oke, makasih ya semuanya teman-teman. Sehat Terima selalu. kasih, Bapak. Saya Assalamualaikum. salam juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.